ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah melonjaknya kasus baru COVID dan hiruk pikuk di tengah manusia terkait dengan kondisi ini, ada baiknya kita menghafal sebuah doa yang Rasulullah SAW mengajarkan kita semua berlindung dengannya. Bahkan beliau memerintah untuk berlindung dengannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berlindung dari jahdil bala, dari bala, ujian, cobaan yang menimpa dengan berat. Wadarakis syaqa, beliau juga berlindung dari darakis syaqa, untuk didapati oleh kerugian, oleh kesengsaraan. Wasu'il qada, dan beliau berlindung dari qada, ketentuan yang buruk, takdir yang buruk. Wasyamatatil a'da, serta beliau berlindung dari kegembiraan musuh terhadap seseorang, terhadap seorang hamba, disebabkan karena musibah atau cobaan yang menimpanya. Iya. Di dalam sebagian riwayatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'awwadu, berlindunglah kalian, min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Berlindunglah kalian dari 4 perkara ini. Ini perintah, ta'awwadu, perintah, yang menunjukkan pentingnya hal ini di dalam kehidupan. Dan memang kehidupan seorang muslim dan muslimah, subhanallah, tidak boleh dialfakan, tidak boleh dilalaikan untuk berlindung dari 4 hal ini. Jangan sampai 4 hal ini menimpanya. Sebab 4 hal ini apabila menimpa, itu adalah hal yang membahayakan seorang hamba, keburukan yang akan menimpanya. Maka subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan umat Islam ini berbahagia dengan tuntunan-tuntunan, syariat-syariat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita perlindungan-perlindungan yang kita dianjurkan membacanya. Jadi kandungan dari doa ini kita disyariatkan untuk selalu membaca, bertawud, a'udzu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Saya berlindung dari
musibah yang berat yang menimpa, dan saya berlindung dari keburukan, mendapati keburukan, dan saya berlindung dari takdir yang jelek, serta saya berlindung dari kegembiraan musuh terhadap musibah yang menimpa. Baik, kita detailkan dari kandungan doa yang agung ini, perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 4 hal ini. Jadi ada 4 hal yang berlindung darinya. Yang pertama adalah jahdil bala. Al-jahad di fathah jimnya, dan boleh juga di dhamma al-juhud. Jadi boleh dibaca a'udzu billahi min jahdil bala, dan boleh dibaca a'udzu billahi min juhdil bala. Ya, tetapi yang pertama dengan di fathah itu lebih populer dan lebih fasih. Al-jahad, jahdul bala, bala itu ujian, cobaan. Al-jahad itu artinya sesuatu yang berat, kondisi yang sangat membebani, kondisi yang sangat memberatkan. Iya, maka kita berlindung dari kondisi ujian atau cobaan yang sangat memberatkan. Kemudian dan ini tentunya adalah suatu hal yang penting, karena kita ini di tengah ujian dan cobaan, kadang ujian itu subhanallah menimpa, kita tidak ada kekuatan di dalam menanggungnya, tidak ada kemampuan untuk menolaknya. Maka ini dari jahdul bala, kita berlindung dari hal yang seperti itu. Ada ujian, cobaan yang apabila seorang mengambil sebab, mungkin dia bisa selamat darinya, bisa menghindarinya. Iya. Nah, itu dari hal yang ringan. Tapi kalau jahdil bala, nah ini dari hal yang berat. Perkara yang dahsyat yang menimpa. Kadang seorang tidak mampu untuk memikulnya. Tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Iya. Tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini, agar supaya kita berlindung dari jahdil bala, itu menunjukkan bahwa bala apabila dia hal yang memberatkan, maka kita jangan berani untuk menyambutnya, apalagi menantangnya. Ya. Sebab seorang itu apabila diberi afiat oleh Allah, maka itu yang paling utama untuknya. Jadi jangan ada yang berkata bahwa nggak apa-apa, corona ini musibah, penyakit, ya nggak ada masalah. Tapi saya siap untuk menanggungnya. Kalau saya kena juga nggak ada masalah. Ini hal yang tidak benar ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk berlindung dari jahdil bala. Dan seorang itu apabila diberi afiat, itu lebih baik daripada dia ditimpa oleh ujian. Karena itu kita diajari untuk selalu mohon afiat, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Dan di sini juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari jahdil bala, ini secara tidak langsung peringatan bahwa ketika ujian yang berat itu menimpa, itu kadang ada hal yang dikhawatirkan atas hamba yang ditimpa itu. Kecuali kalau dia bersabar, maka itu bisa menjadi penggugur dosanya, berbagai keutamaan dia dapatkan. Ya, tetapi karena beratnya, kadang hal yang berat itu subhanallah
bisa membawa seorang kepada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan agar supaya kita berlindung darinya. Kemudian yang kedua, dari doa yang Nabi berlindung. Karena Rasulullah SAW yata'awad min jahdil bala wa darakis syaqa. Dan beliau berlindung dari darakis syaqa. Iya. Berlindung dari suatu kerugian, kesengsaraan. Kesengsaraan dan kerugian ini, apakah hal yang terkait dengan perkara dunia atau hal yang terkait dengan perkara akhirat. Karena itu disyariatkan atas seorang hamba itu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini harusnya di segala waktu dia mohon perlindungan, jangan sampai ditimpa, didapati oleh kerugian, kesengsaraan ini. Iya. Kesengsaraan, kerugian yang memberatkannya, bahkan kadang bisa menghancurkannya dalam perkara dunianya maupun akhiratnya. Karena kita beragama itu tujuannya untuk kita bahagia, bukan untuk kita sengsara. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad supaya engkau merugi, supaya engkau sengsara. Iya. Jadi memang kita beragama ini bukan untuk sengsara dan bukan untuk merugi. Makanya dari doa yang diajarkan oleh Nabi, kita berlindung jangan sampai didapati oleh kesengsaraan dan kerugian dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Asyaqa itu lawan dari as-sa'adah, lawan dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebabnya adalah keimanan dan amalan salih. Keimanan dan amalan salih. Jadi kalau dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sengsara, itu artinya dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia tidak digolongkan kepada orang yang tidak beriman dan tidak digolongkan kepada orang yang beramal dengan amalan kesengsaraan, bukan orang yang beramal dengan amalan salih. Ini harus dipahami. Tadi Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membuat dia rugi. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Baik, ayat sebelumnya. وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Itu dasarnya berada di atas Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi. Iya, dan itu pokok kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Maka ketika kita selalu berlindung, jangan sampai ditimpa oleh kerugian, ini juga adalah permohonan supaya kita diberi hidayah oleh Allah, dikuatkan di atas keimanan, diberi taufik untuk beramal dengan amalan salih, bukan beramal dengan amalan orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara. Dan dari sini tampak betapa pentingnya doa ini. Kemudian yang ketiga, wasu'il qadha. Dan saya berlindung kepada Allah dari buruknya takdir, ketentuan yang menimpa. Iya. Apakah ketentuan pada perkara agama atau perkara dunia, ketentuan yang menimpa badan, menimpa harta, menimpa keluarga, atau ketentuan buruk yang menimpa, subhanallah, di akhir umur. Di akhir umur. Dia berlindung dari seluruh hal itu. Nah, ini penting sekali.
Kita berlindung dari su'il qada. Jangan sampai ketentuan-ketentuan buruk menimpa kita, mendera kita di dalam kehidupan terhadap keluarga, anak-anak. Kalau urusan dunia itu ringan ya, tapi kalau yang mendera kita di urusan akhirat, subhanallah, di perkara agama. Ini sebagian orang ini ada yang kena musibah ya, kadang nggak disadari oleh sebagian orang, subhanallah. Dan di situ mungkin terkait dengan pemahaman dan ilmu agama juga. Jadi mungkin ada sebagian orang yang di masa pembatasan seperti ini karena lonjakan kasus baru corona, pemerintah, apakah di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah, mengadakan pengetatan di wilayah masing-masing, ya kelihatan ada orang-orang yang tidak taat dengan hal tersebut, membangkang. Iya. Jadi kalau misalnya di belakang hal itu dia kena musibah, itu musibah menimpa badan ringan. Tapi yang menjadi urusan itu ketika dia membangkang seperti itu, tidak taat, apalagi melakukan bentuk perlawanan, menuduh dengan tuduhan-tuduhan, diucapkan dengan lisan, ya bahkan sebagiannya banyak berkicau di media-media, kemudian menghujat pemerintah, itu musibah lebih besar, sebab itu musibah terhadap agama dia, itu musibah terhadap agama. Nasallallahu alaihi. Karena itu Nabi SAW dari doa yang beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam hal agama kami. Kadang ada orang yang kalau dia kena musibah di harta benda, wah itu sedihnya luar biasa. Kadang bisa berbulan-bulan, ada yang malah selama dia hidup masih dia ingat musibah itu. Tapi kalau dia kena musibah dalam agamanya, menelantarkan kewajibannya, bermaksiat kepada Allah, kena syubhat dalam pemahaman agamanya, itu dianggap biasa-biasa saja, santai saja. Padahal itu musibah lebih besar. Musibah lebih besar. Iya. Jadi secara umum seorang itu berusaha untuk berlindung dari segala ketentuan buruk yang menimpa. Yaitu dengan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu ditentukan, sudah ditakdirkan. Tetapi kalau dia berlindung dari hal yang buruk itu, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, memberikan kepada hamba-hambanya yang salih apa yang terbaik untuk dirinya. Iya, apa yang terbaik untuk dirinya. Maka su'ul qada, kita berlindung dari buruknya ketentuan. Ini lawan dari ketentuan yang baik. Ketentuan yang baik. Jadi artinya kalau dia berlindung dari ketentuan yang buruk, dia selalu memohon kepada Allah, dia tertimpa ketentuan-ketentuan yang baik. Iya. Ada sebagian ulama yang mengertikan pemahaman dari hadits ini, ketentuan yang baik itu, qada yang dimaksud, keputusan kalau dia di dalam sebuah sengketa atau berkasus antara dua orang, itu selalu keputusan yang baik berpihak kepadanya. Keputusan yang baik selalu berpihak kepadanya. Itu mungkin ya tercakup di dalam kandungan lafaz hadits. Kemudian yang terakhir, wa syamatatil ada. Dan beliau berlindung dari syamatatil ada. Syamata itu artinya membuat musuh itu bergembira, merasa menang. Iya, merasa menang. Ini kadang seorang sudah tertimpa musibah, oleh musuhnya diketahui pula. Ya, akhirnya jadi 2 kali lipat. Itu ada sebagian hal di tengah umat Islam, di tengah manusia kalau terjadi, ada orang-orang yang bergembira dengan musibah yang menimpa umat Islam itu.
Apalagi sebagian musibah itu memang orang-orang yang tidak senang. Apakah terhadap umat Islam atau terhadap suatu penduduk negara atau terhadap manusia. Ya, karena di masa sekarang ini ada orang-orang yang naudzubillah, ya, manusia-manusia yang memang menghendaki kerusakan di tengah umat manusia. Orang-orang yang tidak punya perasaan, hatinya seperti hati iblis. Kalau terjadi hal yang menimpa manusia, dia bergembira dan senang dengan hal tersebut. Iya. Maka dengan doa ini kita memohon kepada Allah supaya dilindungi dari syamatatul a'da. Musibah apapun yang menimpa kita itu tidak akan menjadikan musuh bergembira. Bahkan kalau dia misalnya bergembira, suatu saat dia akan kena musibah itu juga. Akan dikembalikan makarnya kalau dia membuat makar musibah yang menimpa kepada manusia. Iya. Dan ini juga dari sudut doa sangat indah dan penting sekali kandungannya. Dan musuh yang paling besar itu adalah iblis dan syaitan. Sebab ketika musibah itu terjadi, itu yang paling senang itu iblis dan syaitan. Nah, disitulah dia goda, dia biarkan orang ketika musibah terjadi semakin berontak, semakin jatuh di dalam dosa. Seperti kita lihat pada sebagian teman-teman di masa pembatasan ini, ada yang ditegur oleh pemerintah, kenapa tokonya masih buka? Ya ngamuk, ini pemerintah ini berlaku zalim, corona itu sudah tidak ada. Nah, ini konspirasi, ini makar. Nah, ini sudah, subhanallah, sudah kena musibah. Memang ini hal yang pembatasan itu musibah menimpa semuanya. Bukan satu dua toko, bukan toko kamu saja, bukan usaha kamu saja yang kena, bukan sudut bisnis kamu saja yang kena. Semua orang seperti itu merasakan dampaknya. Iya. Tapi yang menjadi masalah ini sebagian orang sudah kena musibah, diketahui pula oleh iblis dan syaitan. Karena dia jatuh lagi kepada dosa yang lain. Musibah yang lain. Bahkan kadang musibah itu bukan menimpa dunianya saja, menimpa agama juga. Menimpa agamanya. Menimpa agamanya. Jadi ini dari keagungan dari doa ini. Ya kalau kita perhatikan perlindungan dari 4 hal ini, nah ini secara pokok pasti terdapat di dalamnya berlindung dari setiap wabah yang menimpa. Berlindung dari setiap wabah yang menimpa. Sebab wabah itu masuk ke dalam hitungan jahdil bala. Dan wabah itu juga masuk ke dalam darak syaqa, kerugian dan kesengsaraan. Iya. Dan wabah juga kalau menimpa itu mungkin terjadi syamatatul a'da. Terjadi syamatatul a'da. Dan itu bentuk dari su'ul qadha kalau menimpa seorang juga. Maka dari seluruh kandungan dari isti'adah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berharga sekali. Doa yang agung ini kita baca di dalam kehidupan kita, yaitu a'udzubillahi min jahdil bala wa daragis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala kejelekan, menjaga kita semua di atas kebaikan, menolak dari kita semua segala wabah, segala bala, segala ujian dan segala musibah dan petaka. Mencatat kita sebagai orang-orang yang berbahagia, dihindarkan dari kesengsaraan dan kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ruang untuk musuh-musuh kita dari kalangan jin maupun manusia untuk bergembira di belakang musibah yang menimpa. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.